selamat datang kembali di channel gue. Seperti yang kalian lihat di intro, I'm a little bit all over the place because it's 1 AM in the morning. Seperti yang kalian lihat di intro sama di judul video ini akan jadi full review dari si Britney Dreamy Matte Lip Cream. Ini produk lokal. Ini produsennya tuh satu sama Purbasari, but gue pengen bilang ini Purbasari, tapi dia nggak ada nama Purbasari sedikit pun di boxnya. Tapi gue juga nggak berani bilang kalau Britney ini adalah sister brandnya Purbasari, because dia juga di advertise di Shopee-nya Purbasari, jadi dia nyatu gitu loh. But yeah, we're going to talk more about it. Seperti biasa, timestamp-nya bakal ada di description box, atau videonya akan langsung ke partisi sebelah sini di garis merahnya. Kalian bisa lihat kalau dia kepotong-potong. Kalian bisa langsung loncat ke bagian mana yang kalian mau. Mari kita mulai. Ini Britney Dreamy Matte Lip Cream, diproduksi sama PT Gloria Origita Cosmetics. Ini juga adalah perusahaan yang produksi produk-produk Purbasari sama Clean Face kalau nggak salah. Yang ini, yang micellar water ini. Nah, Britney ini dijual di Shopee-nya Purbasari, but I don't buy it from them. Gue nggak beli di sana. Mereka ngeluarin 6 shade. Ini dijual dengan harga 19 ribuan sampai 21.500 gitu. Gue lihat di officialnya. Isinya 1,5 gram, yang artinya sedikit banget dibanding lip cream lokal lain. Kayak BLP itu isinya 4 gram, Elsha Skin itu isinya 6 gram. Tapi berhubung dia harganya juga jauh dari dua produk itu, kita compare sama yang harganya mirip. Si Salsa ini isinya 5 gram, si Hanasui 4 gram, si Siu ini harganya sekitar 16-an ribu gitu, isinya 4 gram juga. 20 ribuan tapi isinya cuma 1,5 gram. So you get a lot less. Not that it's a bad thing, honestly. Bukan berarti itu hal yang buruk ya. Memang kalian dapat lebih sedikit gitu. But menurut gue, kalau memang itu mereka lakukan untuk maintain kualitas tapi bikin harganya lebih rendah, jadi mereka bisa jual produknya dengan harga yang terjangkau kayak 20 ribuan gini, then I would understand that. Karena juga kalian juga harus pertimbangkan kalau intensitas kita pakai makeup sekarang itu lebih sedikit ketimbang beberapa tahun yang lalu. Put that into consideration. Kalau ini yang isinya normalnya 4,5 gram, kalian cuma dapat 1,5 gram. Ini udah ada label halalnya, sudah ada nomor BPOM-nya. Moving on to the next chapter. Britney ini datang dengan box, seperti yang kalian bisa lihat. Kalau kalian perhatiin, di atas ini ada nama shade-nya sama warna yang harusnya merepresentasikan warna shade di dalamnya. Ini shade nomor 4, dan ini gue pegang isi di dalamnya. There you go. Jadi teman-teman, kalian gak usah perhatiin warna shade yang ada di sini. Ini completely wrong. Jadi jangan jadikan ini sebagai guide, oke? Kalau kalian bisa, are you kidding me? Semoga swatch gue di depan bisa jadi panduan buat kalian lihat shade-nya yang lebih real ketimbang stiker ini. Nah, kalau dari packaging dalamnya sendiri gue suka packagingnya kayak sleek mini gitu. Walaupun dia bundar, biasanya gue nggak terlalu suka lip cream yang kayak bundar gini standar. Gue biasanya lebih suka lip cream yang bersudut gitu, kayak si Salsa ini. Mungkin karena packagingnya ramping, sleek gitu, nggak ribut juga tuh. Kayak tulisannya cuma Britney sama nama lip creamnya Dreamy Matte Lip Cream. Pertama kali gue lihat ini, packagingnya ini ngingetin gue sama O2O ini yang super velvet and smooth. Ini setahun lalu keluarnya, cuman dia beda ukuran, beda aplikator juga. Diameternya sama, cuman ukurannya beda definitely. Cuman mirip aja, nggak sama persis. Aplikatornya kayak gini, standar aplikator lokal lah ya, nggak ada masalah sama sekali di gue, halus, nggak ada yang bumpy whatsoever. Other than that, I think there's no complaint dari packagingnya. Let's move on. Teksturnya sendiri dia masih ke arah liquid to cream gitu. Dia lebih ke arah creamy gitu. Jadi dia bukan yang super duper cair kayak si lip creamnya Salsa. Ya, BLP mungkin yang mirip banget teksturnya kayak ini menurut gue. Bukan finishnya tapi kayak teksturnya gitu, kekentalannya tuh segitu. Dia masih enak di blendnya, gue nggak ada masalah sama sekali. Awalnya jujur gue nggak terlalu tertarik sama lip cream ini, bahkan gue nggak berencana untuk nge-review. Tapi ketika gue cobain, actually the texture, I don't mind the texture. Gue nggak masalah sama teksturnya, sangat-sangat halus menurut gue untuk ukuran brand lokal. Dan ini masih sangat enak banget untuk di blend. Untuk finishnya sendiri, seperti yang kalian lihat, ini satu shade, tapi ini udah dry down sekitar 30 menit. Dan ini baru diaplikasiin. Dia finishnya akan berakhir jadi matte, tapi kalau baru kalian aplikasiin seperti kalian lihat,
dia butuh waktu agak lama untuk ngeset. Mungkin bisa dibilang sekitar 1 menitan baru dia bener-bener fully ngeset ya. Ini ada pro dan kontranya, jujur aja. Pro-nya adalah formula kayak gini, formula yang agak lama ngesetnya gini, bagus karena kalian punya waktu lama untuk ngeombre. Jadi ketika kalian ombre itu kalian nggak perlu buru-buru karena dia kecepatan ngeset ya, tiba-tiba udah jadi matte aja gitu. Jadi kan agak susah ya di blend kalau sudah kayak gini. Jadi kalian punya banyak waktu buat ngeblend. Dan dia memang cenderung lebih nyaman sebenarnya kalau lip cream yang finishnya lama ngeset kayak gini. Nggak enaknya ini kalau dia belum bener-bener ngeset, dia akan transfer kemana-mana. Jadi selama dia belum ngeset itu kalian harus hati-hati banget. Pastikan dia udah ngeset bener-bener dulu, baru deh kalian. Part selanjutnya, shade-nya. I'm just gonna be honest with you guys, the shade is boring. Jujur aja shade-nya membosankan dan there's nothing new. Warnanya kayak berantakan banget menurut gue, aneh gitu. Nanggung yang I don't know. I don't have a lot of good things to say about the shade. I will give them the benefit of the doubt kalau shade-nya kayak gini karena baru mereka cuman ngetes dulu aja gitu. Berdasarkan hasil dari yang sekarang ini, mereka akan expand mungkin ya, kita nggak tahu. Ini mungkin nude, oke, fine, I understand gitu. Terus tiba-tiba ada fuchsia di sini. Terus tiba-tiba ada warna neon. Menurut gue aneh juga tuh shade 5 sama shade 6-nya. Look at this. Dia kayak terlalu mirip gitu loh. I don't understand, kayak mirip banget gitu. Mereka bisa aja ngeluarin warna yang lebih gelap, lebih deep. Why not? The shade division is just weird to me. But kalau kalian memang bisa nemuin warna yang kalian suka, then go with it definitely. Karena pigmentasinya ini rata semua. Ini yang gue suka ya. Walaupun shade-nya aneh menurut gue, tapi yang gue suka adalah pigmentasinya tuh rata banget semua warna. Nah, even warna nomor 3, kalau kalian perhatiin ini warna fuchsia pink gitu. Gue biasanya memang suka warna kayak gini, tapi untuk bagian dalam ombre doang gitu. Tapi untuk dipakai sendiri biasanya gue nggak suka. But this color though, wow, I can't believe I'm saying this, but gue ngerasa gue bisa pakai warna ini doang dan oh my god, this color is beautiful. Nah, masalah untuk shade-shade kayak gini itu adalah karena dia sangat pekat dan almost deep warnanya. Biasanya shade-shade kayak gini tuh kalau dibikin rata-rata lip cream tuh akan patchy, jadi dia kayak nggak rata gitu warnanya, tebel tipis gitu di bibir lo. Nah, cuman warna ini dia pigmentasinya rata banget sama kayak warna yang lain. Even warna yang neon ini pun surprisingly dia walaupun dia neon ya, biasanya neon tuh agak gampang patchy. Keenam-enamnya ini kayak pigmentasinya rata semua, nggak ada yang lebih pigmented dari yang lain gitu. It's just perfect. Pigmentasinya kayak mungkin dari formulanya dia kayak imbang, balance banget, nggak ada yang lebih pigmented dari yang lain. Jadi kalian nggak perlu takut kayak shade ini lebih pigmented dari shade ini. Nggak ada masalah sama sekali. Ini masalahnya menurut gue cuma di shade-nya aja. Jadi kalian tinggal, yang pertanyaan kalian tuh, oh gue maunya shade ini gitu. Jadi kalian nggak perlu mikir shade yang nomor ini tuh lebih pigmented loh dari yang ini. Kalian nggak perlu khawatir masalah itu karena pigmentasinya rata semua. And I have to say that the pigmentation is really nice. Ini adalah perbandingan beberapa shade-nya dengan shade lip cream lain yang gue punya. Mari kita ngomongin masalah kenyamanan dari lip cream ini. Lip cream ini sejauh ini nggak bisa gue bilang dia nyaman banget, jujur aja. Kalau kalian nyari lip cream yang ringan, terus nyaman di bibir kayak nggak pakai apa-apa gitu, probably this is not the one. Walaupun gue personally ngerasa ini masih di level nyaman, gue masih bisa nerima. Untuk pemakaian sekitar 6-7 jam gue masih oke-oke aja pakai ini, nggak ada berasa juga di bibir gue, jujur aja. Cuman gue bisa paham kalau beberapa orang ngerasa ini mungkin terlalu drying, terlalu matte atau terlalu tebel gitu di bibir. Tapi yang pengen gue garis bawahi adalah kalau kalian pernah pakai high matte-nya Purbasari yang ini, dan gue tahu
orang ngerasa nggak nyaman dan itu terlalu matte. Itu nggak kayak gitu, nggak sampai ke level itu, nggak sampai kayak si Maybelline Superstay juga. Dia masih yang kayak standar banget, nyaman iya tapi nggak yang Wow, ringan banget. nggak. Ini nggak berasa berat apa kayak gimana juga gitu, tapi nggak yang ringan banget juga. Kita mulai dari yang gue suka dulu dari lip cream ini. Gue suka teksturnya, gue suka finishnya. I like how easy it is to apply, nggak ada masalah sama sekali. Ini halus banget menurut gue. I love that. Ada beberapa shade juga yang gue suka. Kebetulan beberapa shade-nya adalah dupe dari beberapa lip cream yang gue suka juga gitu. Harganya sangat affordable. It didn't break the bank. Kalaupun kalian beli dua, masih di bawah 50.000. And yeah, there's nothing to lose. Kalau memang kalian punya shade yang kalian suka, definitely go grab it. Karena dari sisi tekstur itu gue suka. But ada beberapa hal juga yang gak gue suka dari lip cream ini. Pertama, shade-nya berantakan banget menurut gue. Mereka definitely butuh expand kalau memang mereka mau kembangin lagi si Britney ini. Shade-nya gak cukup segini dan still it is a weird color selection in my opinion. Yang kedua, ini yang mungkin akan sedikit mengganggu bagi sebagian orang. Sebelum dia fully ngeset, dia akan berasa sedikit sticky. Dia agak lengket gitu loh. Sekarang sih udah enggak ya, karena gue udah pakai makan, udah gue pakai minum, udah fully ngeset juga gitu. Jadi dia udah enggak lengket sama sekali. Tapi ketika baru diaplikasikan, apalagi kalau dia kayak deket-deket ngeset gitu, it's definitely has some stickiness to it. Jadi kayak sedikit lebih lengket gitu. Jadi jangan kaget. Nah yang ketiga, ini mungkin akan mengganggu di sebagian shade. Tapi gue nggak lihat ini di shade nomor 1 yang gue pakai ini. Dia agak nge-accentuate garis bibir gitu. Apalagi ketika baru awal-awal kalian aplikasiin, kelihatan banget garis bibir kalian, garis kayak apa ya, krisis di bibir kalian tuh ke what is called. Jadi dia bikin garis bibir kalian tuh kelihatan lebih nyata gitu, lebih kelihatan aja gitu. How do I explain things? Oh my god. It's not really a huge problem to me, but I think I wanted to tell you guys that gitu, karena mungkin ini terjadi di beberapa shade, terutama shade nomor 4, 5, 6 itu kelihatan banget. Tapi di shade 1, shade 2 itu nggak terlalu di gue. Shade 3 juga nggak terlalu kelihatan sih. Shade 1, 2, 3 itu masih aman banget di gue, nggak terlalu yang kayak gimana-gimana juga. Apalagi setelah kalian pakai makan, kayak dia gradually hilang gitu. Jadi itu beberapa hal yang menurut gue perlu kalian perhatiin sebelum kalian beli. And would I recommend this? Gue cuma akan ngerekomendasiin ini kalau kalian ngelihat ada warna yang kalian mau aja. Kalau kalian nggak tertarik sama keenam warna ini, don't buy it. There's nothing new, nggak ada inovasi atau apa-apa. It's just a lip cream. Oke, I think we're done. Gue udah lama banget kayaknya nggak nge-review lip cream, so I'm so sorry if I'm a little bit all over the place. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! If you can hear the sound, it's Harry Potter. I'm watching it while looking for the dupe or the closest comparison shade.